Halo semuanya, nama gue Faiz Sadat. Gue tahu gue habis bikin sebuah kegaduhan yang sangat besar di internet. Gue sangat menyesal. Gue berjanji nggak akan ngulangin lagi. Cut! Mantep, Is. Sedih lu dapet banget. Lu lihat deh. Tinggal gua tambahin backsound sedih. Sempurna klarifikasi lu. Irul, sembako udah siap. Aman. Abis ini kita bikin konten sedekah. Kita bagi-bagiin sembako ke orang-orang miskin. Abis itu semua orang bakal lupa sama semua dosa-dosa lu, Is. Jenius. Gimana menurut lu, Cok? Ponco? Cok? Ponco! Oi, Itu masih live? masih ini rame kok, gue liat-liat trafficnya. Bentar. Saya Faiz, saya Raha, dan kami meminta maaf atas kegaduhan yang kami buat. Kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Wah, udah kelar nih, aman nih. Udah aman-aman. Gak ada kamera lagi. Udah nggak ada. Gila kali gue klarifikasi 2 kali seminggu. Apaan nih, hancur nih gue. Tenang aja, Is. Bro, sembako masih ada. Masih. Beli lagi yang lebih banyak. Siap. Sama lu cari orang-orang miskin yang miskin banget. Sama yang hidupnya tuh sedih banget. Nah, itu dia. Kalau bisa yang gampang nangis, Rul. Biar kita gampang gitu ngolah videonya ya. Siap. Udah, Is. Lu tenang, Is. Sekarang kita tinggal keliling podcast. Kita cari podcast-podcast yang butuh views dari video klarifikasi lu. Udah aman. Emang masih ada podcast yang mau ngundang lu? Iya masih banyak lah. Itu kan jualannya. Lu pikir kenapa gue masih kaya? Kenapa gue masih terkenal? Ya karena masih dikasih panggung. Halo Irul, yang orang tua banget juga boleh deh Rul. Kalau bisa udah sakit lama sekalian ya. Nanti kita pengobatannya kita bayarin. Gak sabar deh keliling podcast. Lu duluan. Tuh, dua. Kami sekeluarga Nama klarifikasi. Itu dari awal klarifikasi udah salah. Gimana nanti punya kasus lu? Jangan dong. Anjing nih kalau ya bikin kayak gini-gini nih ntar kalau ada kasus. Ada yang ngeluarin nih anjing ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firan Satrio yang bisa dikenal Iyo. Saya Presbob. Pak, kenapa nama orang sih? Orang-orang yang bermasalah aja nih. Anjing. Lu Pak, orang kita kan mau nyebut nama lo. Iya. Kita nggak mau nyebut nama lo. Banyak yang namanya Presbob. Saya Firan Satrio yang biasa dikenal dengan Iyo. Saya Rahadian Faki yang biasa dikenal dengan Raha. Saya Faiz Sadat, biasa dikenal Golden Boy. Saya Big Mom. Kami dari Majak Laut Mugiwara. Dan kami muak dengan semua konten klarifikasi yang lagi rame. Buset deh. Kenapa pakai kemeja putih? Iya. Buat konteks dulu, di bulan ini Ada berapa orang yang di klarifikasi? bulan ini ada 3 kasus yang rame. Gue 3 cuma tahu atau 1 orang yang klarifikasi. Gue 2 lagi. gue Coba empat. bisikin. Gue 4. Siapa aja sih? Coba Bisikinnya bisikin tapi dekat sini. Bisik-bisiknya ke mic lu. Sarwenda. Pengen kasih ini lagi. Oke, iya. Sarwendi. Iya, oh ya pakai blesetan aja ya. Nah kayak penonton tolong. Kayak penonton yang gak ngerti lu betul. Big me. Ya intinya lagi rame lah kasus klarifikasi di
sosmed kita. Oh, jadi akhir-akhir lagi ini. banyak ada 4 orang, ada yang Iya. beberapa orang mengklarifikasi sesuatu. Iya, dan empat-empatnya kayaknya rame banget gitu di sosmed. Oh, rame sama nih, ramenya. Sama, Iya. kecuali yang Sarwendi itu lebih rame lagi tuh. Iya, kalau itu udah beda lah levelnya lah. Udah level lah. Oh, kalau gue itu tahu tuh Sama Ruden. klarifikasinya. Ruden Bensu. Kita sebut aja Mister Geprek. Menurut lu ya, dari kita berempat, Jangan dong. Aduh anjing. Coy. yang kemungkinan, yang punya kemungkinan pertama kali klarifikasi siapa ya? Gue hitung 1 sampai 3 kita nunjuk ya. Udah pikir ya? Lalu. Yang kira-kira punya potensi klarifikasi. Oke. Oke ya? Ayo. Tunjuk ya. Tunggu pikir dulu. 1, Capek gue. 1, 2, 3. Gue ponco deh. Gue nunjuk diri sendiri aja. Pikimi banget. Kagak bro. Apa lu udah nyiapin Nggak, gue ini. takutnya kan yang namanya blunder nggak ada yang tahu bro. Di saat lu menunjuk orang Iya. ada 3 jari, Menunjuk diri diri lu lu sendiri. Nah ini 3 Jadi di saat lu menunjuk diri lu sendiri, lu menunjuk anjir. Dewasa. reverse psychology. Gak usah kita bahas ya kenapa Oh, iya. Nanti jadi orang berspekulasi Oh, iya. kayak kenapa Faiz nunjuk iyo, kenapa iyo nunjuk. Gak usah lah, Gak anjing. usah ya, kalau tadi bahas makanya itu kan cuma perkiraan. Oh iya. Cuma BTW dari banyak yang rame klarifikasi ini, lu tuh posisinya tuh ada di orang-orang yang geram, yang stance lu tuh nge-fight dia banget, orang-orang yang blunder ini, atau lu kayak ya udahlah emang mereka tuh part of internet aja gitu orang-orang blunder ini. Lalu gimana? Gua sebelum tahu kayak ada mau orang sebelum klarifikasi atau apa kan pasti lewat lah di FYP di mana masalahnya apa nih. Tapi kalau misalkan gue udah tahu masalahnya nggak penting, gue males buat ngikutinnya. Mau dia udah klarifikasi, Oh, iya. juga nggak gue tonton klarifikasinya gitu. Iya, Dan gue juga kalau udah yang kayak gini-gini ya, mungkin ada beberapa orang yang bercandain kasusnya apa gimana gitu. Kalau gue ada males, karena jadinya kayak ngangkat lagi nih orang gitu loh, kayak namanya jadi kesebut atau kasusnya tuh jadi makin kesebar luas. Jadi pokoknya biasanya posisinya ada 3 nih. Iya. Lu marah, lu bercandain, apa lu bodo amat? Lu berarti di? Gue bodo amat sih. Lu ha? Tapi kalau menurut gue si nice guy ini dia Iya sih, itu tapi harus tapi dia kasih- ketar-ketir anjir karena yang dia lawan kan sebelumnya undang-undang anjir. Iya. Tapi emang itu bener kata gue tuh orang dongo lagi salah perhitungan aja. Iya anjir. Emang dia kan begitu dari awal. Tapi kan lagi-lagi selalu temennya bukan dia yang mancing. Yang Triggernya ya, triggernya. Tapi beberapa- pas gua liat videonya memang triggernya bukan Iya, bukan iya, dia iya. sendiri. Jadi pas ada yang mancing, dia dengan polos kayak, oh iya, langsung kayak gitu ya. Udah main refleks. Salahnya dia streaming kan live jadi harus cepat mikirnya. Iya. Cuman emang naluri Iya. apa industri kreatifnya berjalan. Wah, masuk nih kayaknya nih. Emang anjing. Emang penting banget berarti milih temen buat konten anjing. Sebenarnya orang kontroversial itu kan bukan Iya. bukan Dari muncul dulu. sekarang. Iya. Dari dulu, dari zaman Iya. seleb, sinetron, dari zaman YouTuber masih lagi Penyanyi. rame-ramenya. Ini kan cuma ganti tokoh aja kan sebenarnya. Orangnya mah akan selalu ada. Dan terus. medianya aja yang berubah gitu. Iya akan selalu ada terus, dan nggak sedikit juga yang jadi kaya raya banget Iya. karena menjadi kontroversial. Sekarang pertanyaannya, kekayaan lu dikali 10 kali lipat tapi lu kontroversial atau lu kayak gini aja? Berarti kan Kan dikali penghasilan 10 bulanan lu kan 10 juta 100. berarti. Penghasilan bulanan lu 100.000. Nah, berarti kali 10 sejuta. Tetap kurang. Udah dibenci, tetap kurang. Tetap nyari side hustle. 10 kali lipat nih Iya. kekayaan gua. Mau gua. Mau. Let's go kan to the dark abis side. rame Iya. tinggal ini Iya. kita mau meluruskan. Terus diterima. Sekarang jadi DPR orang. Enak makan duit pajak. Gua kayaknya enggak deh gua. Kalau karena sejujurnya ya, walaupun gua udah konten cukup lama, kita kan konten Iya. udah cukup lama. Ya. Gue tuh kadang masih suka kepikiran kalau ada head comment tuh kayak nyes gitu ke bawah buat tidur. Tapi emang iya juga sih. Iya Gua juga. kayak
walaupun kesalahan gua kayak menurut gua kan Minor gitu ya. Menurut gua kan kita pasti ada aja kesalahan yang Iya. bikin ada orang komen tajem ya. Aduh, sakit. Kebawa tidur kayak. Pasti ini ya. Lucunya di mana ya? Beda, bukan kayak gitu. Kalau nggak ini. Ini bukan era lo lagi. Faiz upload konten, komen sini. Emoji batu. Beda dong, beda. Nggak deep dong. Lemah banget mental gua. Kalau lu gimana, Cok? 10 kali lipat Nggak. dari kekayaan lu semuanya. Nggak tenang gua. Nggak tenang hidup gua. 11 kali lipat. Iya, nggak tenang. 12. 11 iya. Postingan mana yang kalian tuh nggak sengaja upload ternyata anjing banyak orang marah nih. Anjir, konten apa ya? Pro CR apa ya? Iya, jujur itu doang. Itu juga gue nggak tahu orang bercanda apa kagak. tapi CR Messi kemarin yang pas Pilden udah di tahap toxic anjir. Iya sih. Udah di tahap toxic, fanbase-nya marah-marahnya udah nggak jelas anjir. Gua nggak ada sih, tapi kalau yang di MIC mungkin yang itu kan yang kita bercandain BTS. Oh, tapi kan militannya K-pop kan ya we know lah. Tapi karena kita bercandanya juga plastik. Ya kita mah just being, maksud gua kan kita tahu ini konteksnya bercanda gitu ya. Cuman yang menanggap itu serius itu kayak how anjir. Ya makanya kalau menurut gua sih so far itu ya. Kalau konten pribadi lu gitu Konten pribadi gua. nggak ada lovable. Apa ya? Yang mana? Banyak konten gue yang banyak. ngebahas soal politik. Oh, Karena perbedaan pandangan satu politik beda pendapat, terus kayak lebih ke kok kayaknya sebelumnya lu bikin kontennya komedi deh, kenapa jadi politik banget ya arahnya sekarang gitu. Lu Kalau gue nggak pernah ada sih kayak. Nggak ada. Soalnya emang udah difilter berkali-kali sih. Karena konten tuh kan ada editing, ada nulis dulu. Iya sih. Jadi Gua- susah tuh kayaknya celah-celah kayak gitu. Emang live streaming nih, belum pernah kita coba. Jangan 2 hari live streaming, kita beneran pakai ini nih. Bener. Ini aja pasti pas diupload udah banyak yang dikat. Iya. Ditulis, diedit, di-review. Tapi kan udah ada yang diedit dan udah ada yang diedit juga tetap ada yang kontroversi. Aku dong. Faiz apa ya? Itu yang akun gua Sempet hilang ya? Akun gua sempat hilang. Konten lu soal Tapi kan apa? itu nggak kontroversi as in. Enggak, itu banyak yang nggak suka. Komennya ada tapi. Maksudnya kan gua agak-agak ngerasa salahnya tuh kalau yang disalahin adalah gue menggeneralisir kaum itu, padahal ada lo yang tulus bagi mereka kan gitu. Kita yang di bawah ini bener-bener merangkak kerja keras, tapi kok lo menyamakan kita dengan yang bangsat. Iya. Itu kan cuma oknum kasarnya gitu. Ada yang tersinggung lah ya. Iya. Karena emang setelah dipikir-pikir ya mungkin ada juga yang benar-benar kerja. Ya, Tapi sih gua kalau misalnya ada yang- 20% tetap jadi kontroversi. Tapi kalau gue ya, kalau misalkan ada yang bercandain nyinggung konten kreator mah gini kerjaan gue nggak tersinggung sih. Iya emang pekerjaan kita mudah ya. Susah anjir. Dibandingin sama kerjaan yang lain yo. Udah susah aja, bilang susah. Tapi tapi kan banyak content creator yang Begadang. ketika dia udah di posisi tertentu dia bilang gue ini susah ya untuk ada di posisi ini susah, bahkan lebih capek dari kalian yang 9 to 5. Dong. Lu udah gila lo. Lu lihat tuh tukang gua lagi bikin rumah. Anjir. Ya Lo pokoknya coba jam 5 di stasiun Citayam. ya pokoknya sama capeknya lah. Ya kan kita juga capek, Capek tahu punya fame. ternyata view-nya nggak sesuai harapan, namanya vlog, iya nggak di repeat order, ya kan, nggak di repeat order. jujur kita nggak pernah secapek. Jujur kita nggak Is pernah. gue lagi nge-build sesuatu loh, lu gila ya. Kita bongkar Anggap aja kita adalah konten kreator beneran grinding is. Jujur kita punya jadwal main game sehari 2 jam. Is, ini tuh kita bahasanya media training. Iya. Kalau misalkan kita diundang nih kita ini loh, ada cerita-cerita ini Iya, loh. cerita-cerita sulitnya. Capek karena diri kita tuh Sampai- bukan punya kita. Iya, sampai kita sampai kita bangun jam 11 siang. Iya. Karena saking capeknya, gue bisa ngejim dulu. untuk ngelepas stres kan. Iya. Damn. What a life. Saking bro. capeknya gue harus main pingpong. Main pingpong sejam, main PS 2 jam. Abis itu gue ditanya mana storyline-nya.
Fuck. Lu nggak ngerti, gue capek banget. Lu nggak tahu gimana cara proses kreatif ketemunya ide yang biar ketemu Lagi mikir nih, punchline. lagi mikir storyline fokus 10 menit. Uno yuk. Capek gak tuh? Oke, kita mau klarifikasi. Klarifikasi. Gak semua content creator begitu. Iya. Ada juga yang kerja keras. Iya. Betul. Bagi Iya, bagi gituan. kami menjadi content creator adalah privilege tetap. Kita syukuri Apa yang ada? apa yang ada dan kita tidak Akan Gua mau mengejek. ngomong lagi, gue ngomong. Padahal ada kesempatan diedit tapi gue tetep gak mau ngomong. Takutnya dimasukin sama boy. Oh, Tapi lu pernah menganggap suatu kontroversi itu sebagai entertainment gak? Gila. Pernah ada, lu Oh, iya. nggak lu sendiri, iya. lu merasa kontroversi yang ini nih entertaining nih buat gua. Oh. Jadi lu keep up aja karena misalnya lu udah tahu nih settingan atau lu nggak tahu ini settingan, ini entertaining ini buat gua. Ini gue nggak tahu. Lu kemakan lah ibaratnya lu Iya. kemakan kontroversi ini. Ini gue nggak tahu settingan apa enggak ya. Waktu di Edge sama John Cena tuh. Waduh! Itu bisa ditonton ya di Netflix namanya WWE Unreal. Jujur gue lupa sih ada apa enggak ya. Enggak maksudnya Yang lu ada. ikutin? Iya, yang gue ikutin. Iya. Gue mikir dulu. Gue kayak enggak deh. Iya sih, gue enggak nih kayaknya. Orang gue nggak inget. Cold Blue Save Arnold. Oh anjir itu dulu rame tapi gua nggak ngikutin sih. Apa itu? Cold Blue Save Arnold. Yang masalah review makanan Sebenarnya gue ngikutin karena ada endingnya ada tinjunya sih. Oh, jadi biar nonton tinjunya. Iya, jadi gue kayak nonton WWE gitu loh, sebelum ada matchnya ada storyline yang harus gue ikutin gitu. Enggak, karena bapak itu suka WWE, Pak. Gue jadinya kilas balik nih, gue gak ngikutin real time, jadi gue cari tahu dulu kenapa sih nih. Anjay, riset. Buat gue pengen dukung siapanya nih. Enak gitu. Bahkan tinjunya pun nggak gue tonton lu nonton lu. Gue cuma lihat highlightnya doang yang KO tuh. Ada sosok kontroversial, tapi karyanya bagus. Wah. Lu bisa misahin nggak kebencian lu sama nikmatin karyanya? Nggak Bisa gua. gua. Hah? Gua nggak bisa. Kalau Ponyo nggak bisa? Gua nggak bisa gua. Gue bisa. Enggak, karena kalau misalnya emang secara personal dia memang nge-brandingnya kayak gitu, gua udah nggak bisa gua. Walaupun musiknya lu suka banget, Iya, nggak bisa. filmnya lu suka banget, jadi Nggak lu nggak bisa. tonton filmnya. Nggak. Tapi kan balik lagi kontroversinya apa kan? Parah banget, anggaplah parah banget. Enggak, kalau gua langsung kalau Kontroversinya itu tuh suatu opininya dia tidak banyak disetujui orang atau dia kontroversinya nih kayak bikin pelecehan atau gimana gitu loh Iya, menurut gua. separah itu deh Oh, misalnya. kalau separah itu sih sulit Separah ya. itu, tapi dia main di Spider-Man terbaru. Lu tonton nggak Spider-Man-nya? Kalau gue tergantung produk seninya. Kalau misalnya kayak stand up komedian nih atau komedian itu akan susah tuh, sumpah buat ketawa lagi kalau misalnya orang udah bangsat banget ya kita tahu ya. Tapi kalau gitu ya. lagu, kalau film tuh susah anjir, masih bisa dinikmatin soalnya. Lu gimana, Cak? gua enggak gua. Enggak ya? Contoh paling konkret Radiohead. Radiohead gua suka banget kan. Cuman pas Lu gua nggak denger? Hah? Udah nggak dengerin Sekarang merchandise udah gua jual-jualin. lagi? Kenapa dia? Ini ya Israel ya? Dia Israel, dia support Israel, dia Pro manggung Israel. tetap manggung di Tel Aviv, terus sampai pas manggung terakhir tahun lalu kalau nggak salah di Australia, dia kayak banyak orang-orang yang kayak support Free Palestine gitu lah kan, banyak tuh sampai Tom York marah kan. Maksud gue dari situ aja gue emang pas sudah tahu Tom York tetap manggung di Tel Aviv, gue udah langsung gue jual-jualin, Oh, itu lu berarti sifatnya langsung lu boykot lah ya? langsung boykot gue. Menurut lo gimana caranya memberhentikan seleb-seleb yang mencari nafkah dari kontroversial? Gak bisa, Dari kontroversi. Bisa nggak kata gak lo? bisa, gak bisa. Itu kan emang Tergantung cara. penikmatnya sih itu. Iya. Ya. Nggak, karena semuanya tuh ada pasarnya gitu loh, Is. Lu Iya. mau bikin hal seniche apapun itu tetap ada mangsanya gitu. Kayak kalau Sadly misalnya ya. 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 Karena industrinya di Indonesia sayangnya emang harus kayak gitu untuk naik. Iya, ironinya gitu sih. Jadi tapi kira-kira nih pertanyaan terakhir dari gua. Kalau misalnya lu disuruh pilih, lu mau melakukan kontroversi nih. Nah. Kira-kira kontroversi apa yang akan lu lakukan tapi akan works untuk booming ya. Tapi niatnya tuh untuk membesarkan nama lu sendiri nih. Oke. Settingan tapi nih. Settingan ya. Iya, settingan. Paling yang berat Oh, banget. ya, Faiz ada dulu nih. Eksploitasi orang miskin. Tuh yang paling disukai oleh orang Indonesia. Tapi buat sebagian orang itu bukan kontroversi. Bagi sebagian iya kan, bagi sebagian orang Indonesia nggak sadar kalau itu eksploitasi berlebihan kayak, ya ampun baik banget sih, baik banget.
tapi ada 6 kamera di belakangnya. Yang paling works di Indonesia ini kontroversi apa ya menurut lo? Politik sih. Atau yang work sama personality lu? Politik sih. Pasti politik. Politik. Kalau gua tiba-tiba gua ke kanan banget. Pecah. Orang-orang menilai gua adalah gua cukup Kiri. vokal nggak kiri-kiri banget sih Bang, jangan. Nggak kiri-kiri banget, ibaratnya ikut vokal dalam menyuarakan hal yang kritik gitulah buat pemerintah. Terus tiba-tiba gue jadi pro pemerintah. Oh, gorengan itu. Lu Pacaran bebas. pacaran gaya western. Pacaran ke barat-barat Aja ya benar, pacaran ke barat-baratan. Kan bisa nggak perlu name dropping kan? Gue nggak kepikiran Habis lagi. itu eksklusif konten. Iya. Saya yang staycation bareng. Di villa, misalnya di Sumba gitu kan, pakai bikini rahanya. Kontroversi gue yang akan paling ini ya bikin gue terkenal ya. Gue tahu tapi gampang coy, gampang ya. Apa gue ya? Ya, padahal gampang banget. Gue nyanyiin ya. I wanna be a fuckboy. I wanna be a fuckboy. Masa gue harus pura-pura hamilin orang? Iya mungkin gue akan kayak Lavar Ball gitu kali ya. Iya, dikit-dikit ngecengin orang, nge-call out orang, ngebanggain diri sendiri gitu ya. Oke, siapa? Kayak gue ntar, gue mungkin mulainya tuh dari balas-balasin komen tuh. Tengil. Kayak nggak lucu, lucunya di mana? Ya anjing lo masih nonton gua lo, gitu-gitu kali ya. Kayak gaji gue sekarang, gaji gue ya bisa beli rumah lo, bisa gitu. Kan kayak misal kayak Komen mulu Supra X lu ngebul. misal padahal omongannya apa tiba-tiba ya duit gue mah segini gitu. Mungkin bisa kali ya. Flexing ya. Flexing ya. Maksudnya kayak masalahnya apapun yang lagi didebatin, ya gue sih udah beli mobil gitu. Misal Oh ini gitu. maksudnya lu nyindir Coach Justin? Dia juga baru kepikiran. Oh ke situ. Enggak. HP gue 2 yang penting. Ya udah segitu aja pembahasan kita tentang seleb-seleb kontroversial. Buat kalian semua bijak-bijak lah nonton internet, buset deh masa yang Di begini-begini. filter. Di support mulu, kalau udah kelewatan yang kagak usah ditonton lagi, betul? Iya. Keprok atuh. Tahu gak maksudnya? Tapi di Ambon ada apa? Iya. Ada cengkeh ya? Iya, nggak tahu dia. Nggak tahu dia. Ada apa? Ambon. Gue tahu anjir, gue tadi baru lihat Apa? Ada apa? akhlak. Betul. Bonnya Direbonkan. Oh iya. Bonnya direbonkan. Intinya apa? Tengke ada di Ambon. Keprok. Kayak kan.